Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfisart, NPM 2021020478 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan tindak pidana. Pengertian tindak pidana yaitu tindak pidana menurut Profesor Mulyanto SH adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembenaran. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan mengenai tindak pidana. Yang pertama adalah perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dan yang kedua adalah larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Yang ketiga adalah antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat. Oleh karena itu, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Menurut Simons, unsur tindak pidana adalah perbuatan satu, perbuatan manusia. Yang kedua, diancam dengan pidana atau Stadtborg Gestalt. 3, melawan hukum atau onrechtmatig. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan, met schuld in verbandstan. Yang kelima adalah oleh orang yang mampu bertanggung jawab atau toerekeningsvatör person. Sedangkan menurut Mulyanto, unsur tindak pidana adalah 1, perbuatan atau manusia. Yang kedua adalah yang memenuhi rumusan dalam undang-undang syarat formil. Yang kedua adalah yang memenuhi rumusan dalam undang-undang atau syarat formil. Yang ketiga, bersifat melawan hukum atau syarat material. Simons dalam buku Colin Hart menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana. Objektif 1, perbuatan orang. Yang kedua, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Yang ketiga, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, atau pasal 281 KUHP dilakukan di muka umum. Subjektif 1, orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, adanya kesalahan atau dolus. Jeshek menyebutkan strafmuseumstachen atau fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana atau yang tercakup ke dalamnya, yaitu 1, delik yang diperbuat. Yang kedua, nilai dari kebendaan hukum yang terkait. Ketiga, cara bagaimana aturan dilanggar. Yang keempat, yang kelima, personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat. Yang keenam, mentalitas yang ditunjukkannya, misal karakter berangsangan. Yang ketujuh, rasa penyesalan yang mungkin timbul maupun atau catatan kriminalitas.
Jenis-jenis tindak pidana: 1. Kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua, pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran terlihat dari pembagian isi dalam KUHP. Ada yang menyatakan bahwa pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan dari segi kualitatif, yaitu A. Kejahatan Rechtsdelicten, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan. 8. Pelanggaran, perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, karena adanya undang-undang yang mengancamnya dengan pidana. 2. Delik formil dan delik material. A. Delik formil, delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik material, delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu terjadi. 3. Delik komisi dan omisi semu. A. Delik komisi, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan ialah berbuat sesuatu yang dilarang. X. Pencurian 362, penggelapan 372, penipuan 378. Delik omisi, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. X. Atau tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan. 522, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan. Pasal 531. Delik omisi semu, delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dilakukan dengan tata cara tidak terbuat. Contoh, seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu kepada anaknya hingga meninggal. Pasal 338 dan pasal 340. 4. Delik dolus dan delik culpa. A. Delik kesengajaan atau dolus, delik yang membuat unsur kesengajaan. Contoh, pasal 187, 197, 245, pasal 310, pasal 338. Delik kealpaan atau culpa, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Contoh, pasal 195, 197, pasal 201, pasal 203, pasal 231 ayat 4 dan pasal 359. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.